Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan curahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta berkahnya kepada kita semua. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita termasuk hamba atau umat yang menjadikan Rasulullah SAW bangga terhadap kita lantaran kita menjalankan syariat dengan ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah dengan penjelasan yang sangat singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Wa amma shaumu, kita masuk ke dalam bab puasa. As-shaumu wa amma shaumu, dan adapun puasa, huwa dan adapun puasa itu as-salisu min arkani islami, adalah yang ketiga dari beberapa rukun Islam. Jadi puasa ini adalah rukun yang ketiga pada rukun Islam. Nah, bulan suci Ramadan sangat spesial. Mengapa demikian? Karena bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan dan juga keutamaan yang besar di antara bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa yang beramal soleh di bulan suci Ramadan, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berbeda dengan kita mengerjakannya selain daripada bulan suci Ramadan. Dalil kewajiban berpuasa sebagaimana kita sudah mafhum bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengkhitab kepada orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusshiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama, sebagaimana kutiba diwajibkan, 'alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi poinnya kita berpuasa adalah semakin kita bertakwa. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan benar sesuai dengan syariat, maka insya Allah ketika selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi apabila setelah selesai bulan Ramadan kita tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah, boleh jadi ketika kita berpuasa ada beberapa yang tidak kita lakukan, atau kita berpuasa tanpa dengan ilmu, bisa jadi demikian. Baik sahabat sekalian, pentingnya berpuasa sehingga siapapun tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Siapapun, kecuali ada 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah orang yang berpergian atau musafir. Orang yang berpergian atau musafir ini boleh tidak melaksanakan puasa. Jikalau dia sanggup, silahkan diteruskan puasanya. Apabila dia tidak sanggup, dia boleh tidak melakukan puasa. Yang mana perjalanannya itu menempuh jarak 2 marhalah, yaitu jarak di mana diperbolehkannya orang melaksanakan sholat qashar, sholat yang diringkas. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini juga diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sakitnya tentunya bukan sakit ringan, akan tapi sakit yang berat,
sakit yang memang dia tidak mampu untuk melakukan puasa, atau ada saran dari dokter jikalau dia memaksakan puasa maka akan berakibat buruk terhadap dirinya atau menghambat kesembuhan, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Akan tapi jikalau sembuh nanti dia akan mengqadhanya. Yang ketiga adalah orang tua yang sudah sangat tua renta, nggak berdaya. Nah, orang yang ketiga ini orang yang sudah tua renta, yang tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa, boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, namun diganti dengan membayar fidyah dan lain sebagainya, sesuai nanti hukum yang akan dilanjutkan pada pembacaan kitab Risalatul Jami'ah. Yang keempat adalah wanita hamil. Yang kelima adalah orang yang sangat kehausan. Orang yang sangat kehausan ini boleh tidak melakukan puasa atau berbuka di tengah-tengah dia berpuasa. Yang keenam adalah wanita menyusui, yang mana nanti hukum yang 6 ini diperinci pada bab selanjutnya. Jadi 6 golongan orang yang tadi disebutkan ini adalah orang yang dirukhsah atau diperbolehkan, diringankan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Selain dari yang 6 ini tidak boleh, ya. Sebab berkaitan dengan orang yang sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa, ada ancaman besar dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Man aftara yawman min Ramadhan min ghairi rukhsatin, rakhasahu azza wa jalla lahu lam yaqdi anhu wa in shama ad-dahru kullahu." Barang siapa yang berbuka puasa atau tidak berpuasa yauman satu hari min Ramadan, di bulan suci Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tanpa ada uzur, tanpa adanya keringanan, tanpa adanya yang memang diperbolehkan dalam syariat, yang mana rakhasahullahu azza wa jalla lahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan keringanan kepadanya, lam yaqdi anhu wa in shoma dahru kullahu, maka seandainya ada orang yang tidak berpuasa, tidak ada sebab, tidak ada keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa, kemudian dia tidak puasa, maka tidak akan bisa menjadi ganti dari puasa tersebut sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Artinya orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa sengaja, tidak ada uzur, tidak ada rukhsah yang Allah berikan kepada 6 orang tadi khususnya, maka orang tersebut ketika menggantikan qadha puasa yang dia tinggalkan secara sengaja tanpa ada uzur, itu tidak bisa menjadi ganti daripada puasa yang ia tinggalkan di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, jadi artinya puasa yang telah ia lewatkan itu sangat rugi. Ketika dia mengqadha, dia tidak akan bisa mengganti qadha daripada yang dia tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan maksud puasa qadha tidak bisa mengganti daripada puasa 1 hari di bulan suci Ramadan yang ia tinggalkan dengan cara sengaja tanpa uzur rukhsah atau uzur syar'i. Maksudnya adalah 1 hari di bulan suci Ramadan tidak sama keutamaannya, pahalanya dibandingkan dengan puasa di selain bulan suci Ramadan, sekalipun ia puasa terus menerus. Artinya 1 hari dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa ada uzur, ketika menggantikannya di bulan lain, maka qadha tersebut tidak bisa sama pahalanya, keutamaannya, ya, daripada berpuasa di bulan suci Ramadan. Walaupun dia terus-terusan berpuasa, artinya terus berpuasa selama menjelang Ramadan yang akan datang, itu tetap tidak akan bisa menggantikan keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Karena sangatlah rugi orang-orang yang tidak puasa atau dengan sengaja dia tidak puasa di bulan suci Ramadan, maupun sengaja membatalkan puasa di tengah-tengah puasa tanpa adanya uzur syar'i. Maka keutamaan, keberkahan, pahala tidak bisa menyamai akan puasa yang dia tinggalkan dengan qadha di luar bulan suci Ramadan. Para sahabat yang dimuliakan Allah, maka ada ancaman bagi orang yang tidak berpuasa
yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Abi Umamah, dari Abu Umamah, qala sami'tu Rasulullah yaqul, saya berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, antara yakni pada saat saya sedang tidur, id atani rajulani, aku bermimpi didatangi dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini yang dimaksud adalah malaikat. Fa akhadha bi dhab'iyya, kemudian kedua malaikat itu membawa pundakku, memegang pundakku. Summan tuliqa bi fa idza ana biqaumi mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian mereka membawaku, kata Nabi, saat itu aku mendapati satu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik para sahabat sekalian, itu adalah sedikit penjelasan mengenai bagaimana hukumnya berpuasa. Kembali lagi kita membaca kitab Risalatul Jamiah. Amma saumu, adapun berpuasa. Saum di sini artinya mempunyai dua definisi, ya, ada saum menurut lughah, ada saum menurut syar'an. Sedangkan berpuasa menurut lughah adalah al-imsaku, ini menahan apapun. Ya, secara bahasa, secara umum, saum ini maknanya al-imsak, yakni menahan berbicara, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak tidur, itu pun termasuk daripada puasa menurut lughah. Sedangkan berpuasa menurut syara' adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi bi niyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Berpuasa menurut syara' adalah menjaga atau meninggalkan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq maksudnya, ila ghurubish syamsi, sampai terbenam matahari sempurna. Ini dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang sudah ditentukan, ala wajhin makhsusatin, dengan tata cara yang sudah dikhususkan atau ditentukan. Sebagaimana yang tadi disinggung, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kemudian kapankah puasa itu disyariatkan? Furidha fi sannati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Puasa bulan suci Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi, pada bulan Sya'ban. Waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a ramadhanatin. Jadi dahulu semasa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebanyak 29 kali. Ya, sebanyak 29 kali berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun hanya satu kali saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu, atau berpuasa secara sempurna 30 hari. Jadi selebihnya itu Rasul melaksanakan ibadah puasa selama 29 hari. Kemudian wa syahr Ramadan wa syahrut tasi' min syuhuril arabiyyah. Di bulan Arab yang namanya Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 hitungannya. Wa huwa afdhalu syuhur, dan dikenal bulan Ramadan ini dengan bulan yang paling mulia, bulan yang paling mempunyai keutamaan.
Wa summiya Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Qila, ada ulama yang mengatakan li'annahu indama wada'al arabu asma' asy-syuhuri wafaqa hadha asy-syahra syiddatal harri. Jadi dahulu orang-orang Arab itu ketika ingin menamakan sebuah bulan atau apapun itu bersesuaian dengan keadaan mereka. Nah, ketika mereka ingin menamakan bulan ke-9 di bulan-bulan Arab, mereka mendapati pada hari itu sangat panas. Makanya dinamakanlah pada saat keadaan mereka itu namanya Ramadan. Berasal dari kata ramdha'u, ya ini sangat panas. Atau dikatakan yarmil dzunub. Ramadan itu berasal dari yarmil dzunub. Ya ini bisa atau dapat membakar daripada dosa-dosa. Wa huwa tsalitsu min arkanil Islam. Sebagaimana telah disebutkan, bulan suci Ramadan adalah termasuk daripada rukun Islam yang ketiga. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin. Kemudian fahuwa, maka adapun Ramadan itu adalah imsakun, menahan, ma'rufun yang sudah difahami, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang sudah dikhususkan atau ditentukan. Wa minhu, dan diantaranya adalah an-niyatu, niat. yakni diantara daripada kewajiban Ramadan atau rukun daripada puasa Ramadan adalah niat. Sebab kenapa? Niat itu hukumnya wajib likulli yaumin 'indal Imam Syafi'i, pada setiap harinya menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, berpuasa di bulan suci Ramadan itu wajib kita niat per harinya. Jadi tidak cukup atau tidak dianggap cukup niat selama 1 bulan penuh pada 1 kali niat. Artinya kita niat 1 kali, niatnya puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, itu tidak dianggap cukup. Wa yadkhulu waqtuha min ba'di ghurubi syamsi, dan masuknya niat itu adalah dari setelah terbenamnya matahari. Jadi setelah waktu maghrib boleh kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa untuk esok hari. Kemudian likulli yaumin, likulli yaumin yang dimaksud adalah setiap hari, yakni setiap hari di bulan suci Ramadan. Karena setiap hari di bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan suatu ibadah yang mustaqilah, terpisah-pisah. Jadi tidak bisa diborong. Jadi mustaqilah, terpisah-pisah. 1 hari berniat untuk 1 hari, niat 1 hari untuk 1 hari, dan seterusnya. Wala takfi niyatu wahidatan likulli syahrin. Jadi nggak cukup niat kepada 1 saja bagi 1 bulan lamanya. Wa tabituha, begitu juga kewajiban bulan suci Ramadan adalah menginapkan niat, yakni bi ayyuqi'an niyatu bi ayyuqi'an niyata baina akhiril ghurubi wa tul'il fajri, yakni menjatuhkan niat seseorang antara akhir ghurub, yakni setelah masuknya sholat maghrib sampai terbitnya fajar shadiq. Dan wajib juga untuk berniatnya di bulan suci Ramadan untuk menginapkan niat, ya, di malam hari pada bulan suci Ramadan. Ini puasa wajib. Jadi setiap puasa wajib menginapkan niat, yakni niat di malam harinya. Seperti apa puasa wajib selain Ramadan? Seperti puasa qadha, puasa kafarat, puasa nazar. Karena ada hadis Nabi SAW, la siyama liman lam yajma' siyam qabla al-fajri. Tidak ada puasa bagi mereka yang tidak mengukuhkan niat pada puasa sebelum fajar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sedangkan puasa yang hukumnya sunnah, maka boleh. Hukumnya disahkan atau diperbolehkan niat puasa di siang hari, selagi ketika di awal pagi atau di pagi harinya dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya fajar sampai dia misalkan jam 12 itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, kemudian dia niat puasa sunnah, maka puasa sunnahnya
sah dilakukan atau niatnya sah dilakukan ketika siang hari itu. Dengan satu syarat tadi, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar shadiq sampai dia berniat puasa sunnah di siang harinya. Kemudian sahabat sekalian, wa tabituha minal lail, dia menginapkan niat bulan puasa di malam hari tentunya. Bagaimana sempurnanya niat puasa di bulan Syawal Ramadan? Niatnya puasa di bulan Syawal Ramadan adanya di hati. Ya, letaknya di hati. Itu wajibnya. Sedangkan sunnahnya ditalafuz, ya, diucapkan dengan lisan. Sebagaimana niat yang sudah kita ketahui, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian wal imsaku 'anil mufattirat. Ya, juga wajib al-imsak, menjaga atau menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa maksudnya hal-hal yang membatalkan puasa? Huwa wusulu ainin minat ta'ami awisyarabi wa ghairihima. Jadi sampainya barang-barang benda-benda dunia dari berupa makanan atau minuman atau selain daripada keduanya. Ila sampai kemana? Ila ma yusamma jaufan, ke dalam rongga. Jadi sampainya benda dunia, baik bentuk makanan, minuman atau selainnya, yakni benda-benda dunia, masuk ke dalam rongga kita, amidan secara sengaja, aliman secara tahu itu membatalkan, mukhtaron gak dipaksa, ada keinginan sendiri, maka batal puasanya. Minat ta'ami, dari beberapa makanan. Nah, maksud di makanan ini bagaimana? Idza kana aliman amidan, kalau dia ini orang alim, mengerti, amidan sengaja makan, wa in qallal ma'kul, walaupun sedikit itu makanan, kama kamitsli habbatil, ya, seperti biji, seukuran biji yang terkecil, misalkan biji semangka atau biji rambutan, tapi dengan sengaja dia tahu itu membatalkan puasa, dia makan itu, maka batal puasanya. Wasyarabi, dan begitu juga minuman. Idza kana aliman amidan wa in qallal masyrubu kan nuqtatil ma'in atau kan nuqtati ma'in. Jadi orang yang tahu, orang yang sengaja meminum air walaupun setetes, itu dapat membatalkan puasanya. Wal jima'i, begitu juga berjima bagi suami istri yang halal, jima yang halal, suatu hubungan yang sah secara agama. Namun apabila berhubungan badan dengan orang atau lawan jenis yang tidak sah, itu haram luar biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, itu termasuk perbuatan yang sangat keji, yaitu perbuatan zina. Sedangkan berjima antara suami istri yang punya hubungan sah, hubungan nikah, maka membatalkan puasa. Wa in lam yanzil, walaupun tidak keluar maninya, dia berhubungan badan sampai nggak keluar mani, itu tetap membatalkan puasa. Nah, seandainya iwa idza jama'a amidan amilan, ada orang ngerti, orang alim tentang puasa, dia sengaja berjima, ya, mukhtaron, nggak dipaksa, maka batola somu, batal puasanya orang tersebut. Wa idza afsada somahu fi Ramadan yauman kamilan bijma'in, kalau seandainya ada orang yang merusak puasanya satu hari saja di bulan Syawal Ramadan dengan sebab jima, maka tarattaba ali khamsata asya, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. Apa? Pertama, kewajiban luhuqul ismi, maka dia terkena dosa. Yang kedua, apa yang didapatkan? Wujubul imsaki, dia wajib imsak. Seandainya dia berhubungan siang hari, setelah berhubungan badan, dia mandi wajib atau dia bersih-bersih, maka dia tidak boleh dia makan atau minum sembarangan, walaupun dia telah batal puasanya. Namun bagi mereka berdua ini wajib imsak, wajib menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi seakan-akan dia berpuasa sampai matahari terbenam. Yang ketiga yang wajib didapatkan adalah wujub ta'zir, wajib mendapatkan hukuman.
Ini bentuk didikan daripada hakim atau seorang ulama, yang mana didikan atau ta'zir ini tidak diberikan kepada orang yang tobat, tapi orang yang nggak mau tobat maka diberikan didikan, yaitu berupa hukuman. Yang keempat adalah wujubul qadha, wajib mengganti puasanya. Yang kelima adalah wujubul kafaratil uzma, wajib dia mendapatkan kafarah yang besar. Kafarah yang besar. Wahya ahadu thalathati asya maratibatan atau martabatan. Orang yang mendapatkan kafaratul uzma ini, maka dia boleh mendapatkan atau wajib mendapatkan salah satu dari 3 perkara, dan dia tidak boleh memilih di antara 1, 2 atau 3 selain ada uzur di antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan kemampuannya. Pertama adalah itqu raqabatin mu'minah. Pertama, dia wajib memerdekakan budak perempuan yang muslim. Kalau dia tidak sanggup, maka pilihan kedua siyamu syahrain mutatabi'in, wajib berpuasa 2 bulan full penuh secara berturut-turut, tidak boleh diselang. Artinya bulan pertama dengan kedua lanjut puasanya, tidak boleh terputus. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu, maka pilihan ketiga adalah it'amu sittina miskinan, memberikan makan sebanyak 60 orang miskin, likuli miskinin muddun, setiap satu orang miskin mendapatkan jatah makanan 1 mud. Nah, hukuman kafar ini berlaku bagi seorang laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak diwajibkan. Baik saudara sekalian, kemudian wal istimna'u bimubasyaratin, kemudian berenak-enakan, ya, bimubasyaratin, dengan mubasyarah, ini permulaan berhubungan badan. Apa itu istimna? Istimna adalah thalabu khurujil mani, yang menuntut untuk bisa mengeluarkan mani, atau bahasanya tuh orang bilang mungkin onani. Amma idza kharaja min ghairi talabihi kahtilamin masalan fala yubtilu shaum. Nah, seandainya air maninya keluar itu tanpa dituntut dengan sengaja, ya, tanpa dilakukan dengan sengaja, seperti apa? Mimpi. Di siang hari bulan Ramadan dia mimpi basah, mimpi berjima, kemudian keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa. Jadi masalah keluarnya mani ini terkadang membatalkan, terkadang tidak membatalkan. Maka ada 2 pembagian mengenai keluarnya air mani. Pertama, bil istimna, bagian pertama dengan cara bil istimna, yaitu beronani, yaitu sengaja menuntut kepada keluarnya mani secara mutlak dengan cara apapun, baik orang lain atau dengan dia sendiri. Kedua adalah idza basyara imra'atahu min ghairi haidin, kemudian jika dia bersentuhan kulit dengan perempuan tanpa adanya penghalang, kulit ketemu kulit. Ketika ada seorang laki-laki menempel atau nempel kulitnya dengan perempuan, kemudian keluar air mani, maka membatalkan puasa. Karena kalau di antara kulit mereka berdua tidak ada penghalang. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah jikalau keluar air mani namun tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah idza kharaja min ghairi mubasyarah, kalau keluarnya mani ini tidak dengan cara melakukan dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sendirinya atau dengan bantuan orang lain. Seperti apa? Seperti melihat. Ada seseorang melihat lawan jenis, kemudian air maninya keluar. Dengan sebab melihat saja, tiba-tiba air maninya keluar. Ini tidak membatalkan puasa. Atau dia berpikir, melamun, berpuasa melamun yang jorok, melamun berhubungan badan dengan lawan jenis. Kemudian keluarlah air maninya itu pun tidak membatalkan puasanya. Kemudian kedua adalah idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihail, keluar air mani dengan sebab bersentuhan kulit laki dan perempuan, namun antara kulit laki-laki dan perempuan ini ada penghalang, kain misalkan, atau penghalang yang lain, sehingga tidak benar-benar bersentuhan langsung. Kemudian keluar air maninya, maka tidak membatalkan puasanya pula. Wal istisqa'ah, begitu juga kita apabila
muntah, maka wajib mengulang puasanya atau puasanya menjadi batal. Apa istiqo'ah itu? Wa huwa tolabun wa ta'ammudu khurujil qai'i. Ini sengaja mengeluarkan muntah, maka ini membatalkan puasanya walaupun muntahnya sedikit. Sebab sebagaimana ada hadis yang menyatakan man zara'ahu ay ghalabahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Kata Nabi, barang siapa yang dikuasai oleh muntahnya nggak sengaja, emang pengen muntah ini mah, maka ia tidak perlu mengqadha puasa atau tidak batal puasanya. Nah, barang siapa yang sengaja menjadikan dirinya muntah, sengaja ngajak muntah, maka hendaklah mengqadhanya, maka batal puasanya dan dia wajib mengqadha puasa. Kemudian terakhir adalah bil ikhtiyari, dengan sengaja, yakni muntahnya itu dia tahu bahwa itu sengaja ngajak muntah itu dapat membatalkan puasa, atau muntahnya itu dengan keinginan sendiri, sengaja ngajak muntah, kecuali muntahnya orang lain yang memaksakan dia atau menyodok mulutnya, ya, sehingga dia bisa memuntahkan. Karena ini paksaan, tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya dia lupa atau tidak mengerti tentang bahwa yang namanya muntah itu batal puasa, maka ini tidak membatalkan puasanya. Atau dia lupa bahwa yang namanya sengaja muntah itu membatalkan puasa, dia lupa, itu pun tidak membatalkan puasa. Atau orang yang baru masuk Islam sehingga dia tidak tahu apa-apa, itu pun sama, ya, tidak membatalkan puasa. Wa min tamami shaumi wallahu a'lam bishawab. Sahabat sekalian, demikianlah pembacaan kitab Risalatul Jami'ah pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahu as'alu ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.